Kehidupan manusia sudah sedemikian rumit, sehingga dibutuhkan banyak biaya untuk mempertahankan label-label dan unsur-unsur tambahan hidup, sementara intinya diabaikan. Sayang sekali. Maka orang merasa hampa, kosong. Inti hidup, kasih, itu tidak membutuhkan banyak biaya dan usaha. Justru tambahan dan label-label yang dilengketkan untuk kita ini butuh biaya yang luar biasa. Kepada orang Farisi, Saduki, dan pemimpin Yahudi, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Itu dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 17. Injil Matius ini menyatakan bahwa Yesus mengembalikan apa yang sudah lama ditutup oleh pola pikir dan hidup manusia, yakni damai yang membual dari hati. Yesus membawa pulang ciptaan kepada yang sebenarnya. Damai tinggal di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Uskup Robert Barron mengatakan bahwa tugas gereja ialah mentaman edenkan dunia dan mengkristuskan dunia, yang intinya ialah kasih damai. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah selalu berkarya. Karya Allah ialah mencintai, karena Allah adalah cinta yang selalu mencintai. Kita beriman pada Allah, bukan pada rumusan-rumusan apapun, apalagi ideologi-ideologi. Kita sebagai inti hidup percaya pada yang inti, yakni Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sudah berada dalam Kristus oleh baptisan dan iman kita, dan dalam cinta kita yang saling mencintai. Ini yang menjadi fokus kita. Kita bisa memahami refleksi seperti ini dari kisah sapi ini. Seorang turis mengalami mogok mobil. Dia berhenti, coba periksa-periksa mesin mobil. Pada saat itu, seekor sapi mendekati dan mengatakan bahwa, "Hei, busi mobilmu itu yang bermasalah." Hampir pingsan, kaget dan tercengang, sang turis berlari ke rumah terdekat, mengetuk-ngetuk rumah petani dan mengatakan kepada sang petani bahwa seekor sapi desa itu dapat berbicara bahasa manusia. Tapi sang petani katakan dengan ringan, "Namanya itu Sukesih itu, jangan percaya. Ia tidak pernah paham mesin mobil." Tuh, dan kembali menutup kembali pintu rumah. Apa yang mau kita lihat di sini, saudara-saudari? Yang utama bagi si turis ialah bahwa sapi bisa bicara. Tapi bagi si petani yang menjadi masalah ialah kebenaran perkataan si sapi. Yesus itu mengurusi hal ini dalam kehidupan kita yang menjadi sumber segala sesuatu. Maka mari masuk ke dalam inti dan percayalah kepada yang inti. Wabah pandemik COVID-19 memiliki pesan khusus bagi kita, yakni supaya kita mengalami dan mengutamakan yang inti. Kita perlu waspada. Keinginan kita agar COVID-19 berlalu bukan supaya kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang dulu, melainkan agar kita sungguh mengalami manusia baru, sebagaimana dulu kita diciptakan Allah pada penciptaan murni dan berelasi baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan semesta alam, dan dengan Allah sendiri. Kita bisa selalu bersuka cita karena Allah bernubuat kepada Nabi Yesaya, "Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan." Ini tegaskan dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 18.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kami semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kegirangan ini, kita bisa mendengarkan pesan, saya katakan pesan, Nyonya COVID-19 ini. Saya katakan Nyonya COVID, karena Corona itu nama yang bagus, kayaknya dalam bahasa Italia adalah perempuan. Katanya demikian kira-kira kepada kita. Hai manusia, aku muncul begitu saja tanpa diprediksi oleh masyarakat dunia. Walaupun ada kemungkinan sekelompok kecil yang mungkin memprediksinya. Namaku cantik. Dan sebenarnya kekuatanku tidaklah seburuk yang kalian lukiskan dengan pikiran kalian yang sedang ketakutan. Aku perlu memastikan apakah kalian memang takut kepada saya atau takut kepada maut yang tak mungkin kalian hindari. Aku memang berbahaya, tetapi kalian sendirilah yang membuat kalian takut. Takut itu urusan kalian. Takut adalah pekerjaan pikiran. Aku sendiri tidaklah menakutkan kalau kalian tidak menyentuh aku. Aku itu kan bagaikan ular kobra yang memang berbisa, tetapi kalau kobra tak diganggu dan disentuh, dia tidak akan mematuk. Aku pun tidak punya kemampuan menyerang, tapi kalian yang menempatkanku ke mulut dan hidung kalian, maka aku terpaksa masuk ke dalam kerongkongan dan akhirnya berdiam di paru-paru kalian, yang memang menjadi makanan empuk bagiku. Jujur sekali, aku sama sekali tidak mau menakuti kalian. Karena kodratku memang bukan menakutkan. Aku pun tidak suka kalau kalian dikatakan menakutkan dan menakut-nakuti. Tapi bagus juga kalau kalian takut. Dalam ketakutan ini kalian mengurung diri. Hubungan sosial yang konvensional berhenti. Semua kebiasaan hidup yang sudah dibakukan dan bahkan didogmakan dalam budaya sebagai yang memiliki nilai tertinggi harus dikaji ulang. Sekarang kalian mengurung diri, sementara alam semesta, flora, fauna, binatang-binatang liar sedikit lebih bebas. Udara makin bersih. Berarti aku temannya alam semesta juga. Kalian takut dan membenciku, sampai mohon kepada Tuhan untuk membasmiku. Sementara alam semesta dan semua isinya bersahabat dengan aku. Jadi siapakah yang sebenarnya menakutkan? Kalian juga sangat ditakuti oleh binatang dan tanaman-tanaman liar di alam ini. Jadi mari berperkara, siapakah yang lebih buruk di antara kita? Maka wahai manusia, marilah saling membangun dunia. Aku pun membangun dengan caraku sendiri. Kehadiranku memang mengganggu rutinitas, kebiasaan dan kesenangan kalian. Tapi aku juga tahu apa yang lebih baik, agar kalian menghentikan semua yang pasti juga nanti membinasakan kalian, yakni dosa-dosa kalian. Maka berubahlah dari semua kebiasaan yang tidak membangun kesejatian diri kalian sendiri sebagai manusia maupun kodrat alam semesta. Akrablah dengan diri kalian masing-masing dalam keheningan yang terpaksa ini. Taati protokol kesehatan, taati apa yang dikatakan pemerintah kalian untuk membatasi pergerakan. Aku dari pihakku, maafkanlah kalau aku membuat kalian susah. Aku sebenarnya mencintai kalian semua yang adalah saudara dan saudariku dalam Bapa Pencipta, seperti yang dihayati oleh sangat tepat oleh Santo Fransiskus dari Asis. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda bisa tidak setuju dengan perkataan Miss COVID-19 ini. Tapi lihat saja kenyataan yang terjadi sekarang. Kasih itu adalah memberi. Dan ini terrealisasikan justru saat ini. Cinta toh artinya memberi. Itulah cinta. Memberi bukan karena diminta. Memberi karena diminta bisa saja terjadi tanpa cinta. Maka beredar meme sekarang ini di medsos katanya, kamu bisa memberi tanpa cinta, tetapi tak pernah bisa mencinta tanpa memberi. Oleh COVID-19 ini, ada saja orang yang tergerak hatinya. Datang, bayangkan, mendatangi orang-orang susah, bahkan door to door untuk berikan sembako. Orang tidak memintanya, tetapi orang yang punya sendiri
dia sendiri dalam karantinanya tergerak dari hati terdalam untuk mendatangi orang, memberikan sesuatu yang dimilikinya. Dan inilah cinta yang bukan sekedar kata manis. Maka mari sedapat mungkin melihat hal yang positif dalam situasi yang paling mencekam. Ketakutan ini hanya membuat si nyonya COVID-19 makin bersuka cita. Maka mari bersatu menghadapi COVID ini dengan kekuatan sukacita yang adalah buah iman akan Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan.